Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori feminisme pada novel Cantik Itu Luka. Mari simak penjelasannya. Teori feminisme sastra. Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One Own pada tahun 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata feme atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan interrelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Keberagaman dan perbedaan objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas dari studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literer perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan sebagainya. Pengkajian sastra feminis dapat ke arah dua sasaran, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan laki-laki terhadap wanita. Yang kedua, bagaimana sikap wanita dalam membatasi dirinya. Selanjutnya yaitu analisis teori feminisme pada novel Cantik Itu Luka. Dalam novel Cantik Itu Luka, tokoh Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang pasrah tetapi tegar. Sikap ini tercermin dari bagaimana dia bernegosiasi kepada para penjajah dalam mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak berhenti sampai akhir masa kolonial. Ia justru hidup sebagai pelacur sampai akhir hayatnya. Selain Dewi Ayu, masih banyak tokoh perempuan lain yang mengalami kekerasan seksual. Salah satunya Ola, teman seperjuangan pada masa penahanan di Kalimantan oleh tentara Jepang. Namun cerita Ola tidak serumit alur kehidupan Dewi. Pembahasan selanjutnya, kajian feminisme dalam novel Cantik Itu Luka. Terlukiskan sebagai perempuan yang cerdik, namun kecantikannya justru membawa dia ke takdir yang menyedihkan. Berharaplah tentara kita dapat menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu. Kita akan ditukar seperti beras dan gula. Menurut antropolog feminis seperti Gayle Rubin, subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki berawal dari masyarakat terdahulu yang menggunakan perempuan sebagai alat pertukaran antar kalangan. Ungkapan tersebut menggambarkan ketegaran Dewi Ayu terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penjajahan Jepang. Namun, hal itu tidaklah gratis. Pada kenyataannya, mereka hanya dijadikan alat untuk kegiatan politik. Kekerasan yang dialami oleh Dewi Ayu tidak hanya dalam bentuk fisik, ia juga mengalami konflik batin. Kekalahan Belanda atas Jepang tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga mental. Hal ini tidak membuat Dewi Ayu menyerah begitu saja pada keadaan. Ketika keluarganya berupaya menyelamatkan diri dari tentara Jepang, ia justru tetap bertahan. Perempuan di sini digambarkan sebagai makhluk yang lemah. Mereka ditindas dan dimanfaatkan sekedar pemuas hasrat. Perempuan terkadang menjadi sosok yang indah namun juga menyedihkan. Sedangkan pria terlihat cerdas dan berkuasa.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ungkapan di atas telah mendukung dua fokus dalam penelitian ini, yaitu feminisme, ungkapan yang bernuansa stereotip, pemaksaan dan perjuangan hak perempuan pada masa penjajahan. Pada teks ini terdapat pembelaan negatif atas diri perempuan, bagaimana Dewi Ayu akhirnya menjual tubuhnya sendiri dalam bertahan hidup. Terkesan minus, memang ada hal yang ia lakukan. Pemaksaan yang awalnya menyakitkan berubah menjadi profesi yang ia geluti sampai akhir hayatnya. Kekerasan yang dialami pada masa kolonial membawanya menjadi liar dan aneh. Gambaran tersebut menandakan bahwa pembelaan pelacur pada Dewi Ayu tak menghilangkan jiwa perempuan yang sebenarnya, yang membutuhkan kehalusan, manja, rasa kasih sayang, dan jiwa keibuan. Hal ini ditunjukkan ketidakinginannya memiliki anak cantik, memiliki anak buruk rupa jauh lebih membuatnya bahagia karena menyelamatkannya dari nafsu pria. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.